Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Asmi Kifar dengan NIM 130.121.8586 dari kelas IFX 45 GAB. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai hasil implementasi algoritma Cummins clustering untuk study case country data. Pendahuluannya, dataset yang digunakan dalam pengimplementasian Cummins clustering ini adalah dataset country yang didapatkan dari Kaggle. Dari data tersebut terdapat total sebanyak 167 negara dengan 10 kolom atau fitur. Yang dimana dapat dilihat di sini ada total 10 kolom dengan beberapa keterangannya, mulai dari country, child mort, export, health, import, income, inflation, life expect, total fare, dan GDPP. Dan di sini terdapat satu categorical data dari fitur country dan sisanya itu ada 9 numerical data dari child mort sampai dengan GDPP. Lalu kemudian di sini ada beberapa library yang saya gunakan dalam pengimplementasiannya. Di sini ada beberapa library utama seperti random, pandas, numpy, matplotlib untuk melakukan plot data, lalu ada seaborn atau SNS, ini untuk pembuatan heatmapnya, lalu ini ada plotly express, ini digunakan untuk pembuatan peta dunianya nanti. Lalu ini ada Kaleido. Kaleido itu seperti engine yang nantinya akan digunakan untuk proses generate petanya atau sebaran data dari hasil clusteringnya. Lalu di sini juga ada X3D dari MPL Toolkits, ini untuk pembuatan plot 3 dimensinya. Lalu ini ada scalar preprocessing, ini untuk normalisasi data nanti pada saat tahap preprocessing. Lalu kemudian di sini ada beberapa metode yang sudah saya tuliskan. Dimulai dari ketika kita mendapatkan input, lalu selanjutnya di sini kita akan melakukan exploratory data analysis, di mana di sini kita akan melakukan pengecekan data, kita akan melakukan peninjauan data, barangkali nanti ada data yang cacat atau mungkin data yang perlu disesuaikan lagi. Lalu yang selanjutnya setelah dari exploratory data analysis, kita akan masuk ke preprocessing data. Di tahap ini kita akan melakukan beberapa tahap pengelompokan data atau penggabungan beberapa fitur menjadi beberapa bagian kategori. Lalu kemudian di sini kita akan melakukan modeling clusteringnya. Kemudian kita akan melakukan training dan nanti yang terakhir kita akan melakukan evaluasi. Baik, untuk demonstrasi programnya langsung saja di sini. Ya, untuk tahap pertama di sini saya melakukan exploratory data analysis. Di sini kita membaca datasetnya terlebih dahulu dan menampilkan 5 data pertama. Lalu kemudian kita mendescribe fiturnya. Di sini ada count, mean, standar deviasi, minimum sampai maksimumnya. Lalu di sini terdapat 167 data dan 10 kolom. Dan di sini ada informasi datanya, di mana yang country ini dia tipe datanya objek, sedangkan child mort sampai GDPP itu rata-rata float, tapi ada yang integer di income sama GDPP. Lalu kemudian di sini saya melakukan pengecekan barangkali ada data yang nol, dan ternyata setelah dicek tidak ada data yang nol, dan di gambar heatmapnya juga tidak ada yang menampilkan data nol di sini. Lalu kemudian di sini menampilkan data rata-rata per fitur dengan menggunakan heatmap untuk memisahkan nih rata-rata yang tinggi. Dari sini dapat kita lihat data yang memiliki rata-rata tinggi itu ada di income dan GDPP. Lalu selanjutnya dari hasil analisis data di atas terdapat 10 fitur yang dimana terdapat satu fitur dengan data kategorikal dan 9 data numerikal. Nah, di sini ditampilkan data apa saja yang numerikal dan data apa yang kategorikal.
Lalu di sini selanjutnya saya membuat correlation matrix untuk peninjauan keterkaitan data atau fiturnya yang nanti akan dilakukan penggabungan beberapa fitur supaya tidak terlalu banyak fitur yang nanti akan digunakan. Nah, untuk dataset ini karena fiturnya itu sedikit, maka dilakukan pengecekan manual seperti tahap-tahap yang di atas, jadi tidak terlalu banyak data yang dicek. Nah, di sini pada beberapa fitur itu pada dasarnya berasal dari kategori yang sama dan memiliki keterkaitan terhadap fitur lainnya dan dari kategori yang berbeda. Hal ini bisa dibuktikan dengan yang pertama itu kenaikan nilai ekspor itu meningkatkan nilai import dan GDPP. Ekspor di sini kenaikannya itu akan mempengaruhi nilai import, lalu life expectation, income dan GDPP. Lalu kemudian kenaikan nilai child mort. Child mort itu kematian anak. Itu akan terjadi ketika nilai inflasi dan total fairnya meningkat. Itu ada di sini. Nah, jadi kalau misalkan child mort-nya tinggi, otomatis inflasinya juga tinggi dan total fair juga tinggi. Lalu kemudian untuk nilai life expectation-nya yang tinggi itu menampilkan total fair yang rendah dan GDPP yang tinggi menyebabkan banyaknya pengeluaran untuk kesehatan. Oke, yang selanjutnya di sini ada tahap preprocessing. Dari kesimpulan yang barusan, beberapa fitur berasal dari kategori yang sama karena memiliki keterkaitan, dan oleh karena itu saya membagi kategori tersebut menjadi 3 keterangan atau kategori. Yang pertama itu ada kesehatan atau health. Di sini saya memasukkan child mort, health, life expect dan total fair. Kemudian untuk perdagangan di sini saya memasukkan import dan ekspor, menggabungkan maksudnya. Di sini saya juga membuat kategori keuangan atau finance dengan menggabungkan income, inflation dan GDPP. Di sini ada proses penggabungan datanya di mana kita melakukan pembagian, kita membagi data tersebut dengan rata-ratanya. Ini untuk health, trade, dan finance. Setelah itu kita lihat 5 data pertama dan jadinya akan seperti ini. Lalu yang selanjutnya kita perlu melakukan scaling fitur karena machine learning itu hanya memperlakukan nilai input sebagai angka sederhana dan tidak memahami satuan nilai fitur. Dan di sini dilakukan normalisasi untuk fitur yang datanya tidak menampilkan distribusi normal atau menampilkan data yang sangat jomplang jauh gitu. Nah, di sini kita menggunakan bantuan library dari sklearn. Kita menggunakan fungsi min max scaler. Nah, di sini kita mentransform setiap kolomnya atau setiap fiturnya dari health, trade, dan finance. Lalu kemudian di sini kita juga menambahkan country-nya untuk nama negaranya, pelabelan negaranya. Dan ketika kita lihat hasilnya jadi seperti ini, di mana datanya tidak jomplang jauh seperti ini. Dan di sini itu karena kita menggunakan normalisasi dengan min max scaler, data yang disajikan itu ada di rentang 0 sampai 1. Jadi tidak ada yang kurang dari 0 dan tidak ada yang lebih dari 0. Sehingga datanya itu tidak jomplang jauh gitu. Lalu kemudian di sini saya mendefine data untuk dilakukan fitting nanti. Ini data yang akan dilakukan atau yang akan di training. Lalu di sini kemudian saya melakukan pembuatan proses algoritmanya. Di sini kita juga harus menentukan nilai K-nya sebagai hyperparameter dari algoritma K-means-nya. Di sini saya menggunakan elbow method sebagai salah satu metode yang memplot sum of square error untuk rentang nilai K-nya. Dan di sini cara kita untuk mendapatkan nilai K itu adalah dengan melihat garis sikunya. Nah, di sini kan garis siku yang mengarah ke bawah itu ada di bagian sini nih, berarti ini tuh 3.
Jadi mungkin kita asumsikan K-nya itu untuk saat ini 3 untuk proses clusteringnya. Dan selanjutnya di sini saya melakukan pembuatan kelas K-means-nya yang isinya itu di sini ada 2 metode atau function. Yang pertama itu ada init. Init itu berfungsi sebagai inisialisasi kelas yang di dalamnya menerima input parameter dan melakukan set atribut di dalam kelas K-means-nya. Lalu yang kedua di sini ada function feed yang berfungsi sebagai proses pelatihan data yang menentukan lokasi sentroid dan melakukan pengelompokan data pada setiap titik dengan menghitung jarak terdekat dari sentroidnya. Nah, lalu di sini selanjutnya saya melakukan inisiasi model. Di sini kita memasukkan hyperparameter K dengan 3 sesuai dari hasil dari elbow metodenya yang angka 3 di sini. Selanjutnya di sini kita melakukan plot dari hasil clusteringnya tersebut. Di sini ada 3. Karena di sini ada 3 K-nya, maka di sini saya buat plot 3 dimensi. Dan di sini sudah mengelompokkan tiga kelompok nih. Ada 3 kelompok data yang berwarna orange, ungu, dan hijau. Lalu kemudian di sini saya tampilkan juga titik atau lokasi sentroidnya ada di koordinat mana, sentroid 0, 1, dan 2. Lalu yang selanjutnya di sini ada penentuan kelasnya. Di sini saya mengakali supaya gimana caranya supaya bisa mendapatkan data klasifikasinya dari data yang realnya atau data country datanya. Dan kemudian saya menambahkan hasil kelas tersebut ke country datanya. Jadi kalau misalkan kita print atau kita lihat hasilnya akan seperti ini. Dia akan menampilkan semua datanya dari country sampai GDPP, dan di sini ada tambahan kelasnya dari rentang 0, 1 sampai 2. Lalu kemudian jika nilai income rendah dan child mort atau kematian anaknya tinggi itu adalah tanda bahwa negara tersebut itu terbelakang secara ekonomi, maka digunakan fitur income dan child mort sebagai label untuk gambar box plot di bawah. Nah, di sini saya memplot 2 data ya, kelas dan child mort, dan juga kelas dan income. Karena seperti yang tadi saya jelaskan, kalau misalkan jumlah kematian anaknya tinggi, maka negara tersebut tandanya terindikasi terbelakang secara ekonomi. Dan dari hasil yang kita dapatkan di sini bisa disimpulkan di bagian kelas 0 di sini menunjukkan tingkat kematian anak yang tinggi, child mort yang tinggi, sedangkan di sini income-nya rendah. Berarti diasumsikan kelas 0 ini tuh membutuhkan bantuan si negara tersebut. Lalu untuk nilai 1 itu karena dia sepertinya berada sejajar, jadi di sini mungkin butuh bantuan. Lalu untuk 2 di sini child mort-nya rendah dan income-nya cukup tinggi, maka diasumsikan tidak membutuhkan bantuan. Nah, di sini saya memasukkan data, mengubah kelas yang tadi isinya berupa angka 012 menjadi labelnya seperti ini. Nah, lalu di sini saya melakukan pembuatan peta dengan ada legendanya atau label seperti ini. Jadi untuk warna merah itu negara yang membutuhkan bantuan, warna kuning atau orange itu negara yang mungkin butuh bantuan. Lalu untuk yang warna hijau itu adalah negara yang tidak membutuhkan bantuan. Bisa kita lihat salah satu di sini. Di sini ada negara Sudan. Di sini mereka membutuhkan bantuan, dan untuk yang orange itu misalnya Brazil nih, mereka mungkin butuh bantuan. Dan kalau kita lihat di sini, ini ada United States atau Amerika yang jelas tidak membutuhkan bantuan karena negara mereka sudah kaya raya. Dan di sini saya buat summary-nya. Jadi jumlah negara yang membutuhkan bantuan itu
lumayan banyak, ada 99 negara dari 167 tadi tuh. Lalu selanjutnya ini ada jumlah negara yang mungkin butuh bantuan, ada 32 negara. Dan yang terakhir ada jumlah negara yang tidak membutuhkan bantuan itu sebanyak 36 negara. Nah, lalu untuk proses yang terakhir di sini saya menyimpan hasil klasternya ke file Excel, yang dimana outputnya nanti akan seperti ini. Outputnya akan seperti ini. Ini ada negara, ada CETMOR sampai GDPP. Di sini ada kelasnya, dan di sebelahnya ini ada labelnya untuk deskripsi dari kelas tersebut. Lalu kemudian di sini saya akan memperlihatkan isi dari laporan case base 2-nya. Di sini ada bagian cover. Lalu untuk bagian satunya ini ada ikhtisar data yang dipilih. Di sini saya menjelaskan dari datanya, sumbernya saya dapatkan dari mana, dan juga beberapa detailnya seperti keterangan dari setiap fitur atau kolomnya dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada bagian 2, ini bagian pemrosesan data. Di sini juga saya jelaskan beberapa prosesnya seperti penggabungan fitur yang tadi, ada health, trade, finance, lalu ada scaling fitur. Di sini menggunakan min max scaler untuk normalisasi datanya. Lalu yang selanjutnya ada bagian 3, ini penerapan algoritmanya. Di sini juga sudah saya jelaskan mulai dari menentukan jumlah nilai K-nya. Kemudian di sini saya lingkari juga letak letak nilai K-nya untuk hyperparameter K-means. Lalu juga saya jelaskan juga untuk pembangunan modelnya dan juga trading modelnya, lengkap dengan link Google Colab. Lalu untuk bagian 4-nya di sini ada evaluasi hasil. Ini ada hasil clustering country data yang dengan nilai K sama dengan 3. Seperti ini gambar plot 3D-nya. Ada 3 kelompok orange, kelompok ungu, dan kelompok hijau. Ini hijau Tosca sepertinya. Lalu ini ada hasil centroidnya, hasil lokasi koordinat centroidnya. Lalu ini kemudian ada perbandingannya nih, child mode dan income-nya itu untuk menyimpulkan label dari kelasnya. Lalu yang selanjutnya di sini juga saya tampilkan peta geografisnya, lengkap dengan labelnya, warna merah, orange, dan hijau. Lalu di sini juga ada kesimpulannya, dari hasil pemetaan data dan kelas tersebut terdapat 99 negara yang membutuhkan bantuan, 32 negara yang mungkin butuh bantuan, dan 36 negara yang tidak membutuhkan bantuan. Sekian hasil dari implementasi K-means clustering ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan saat presentasi maupun dari ucapan saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.